It will be a penalty for Japan. An early chance to take the lead here. Ueda brought down in the box and steps up. Pulih dari cedera engkel, Jordi Amat sudah tak sabar bela timnas Indonesia. There is no stopping that, even with the keeper going the right way. Almost half an hour gone, next to nothing from Indonesia. It's been all Japan so far. Chance here though. Ferdinand with a good build-up play on the left. You can't do this. You can't. 16, 18, bro. No, we're not trying. 16, 18. What is this, bro? Ivar Jenner dipastikan absen melawan Jepang. Siapa pengganti idealnya? Let's just watch and see how this develops. An early chance, which Matt Ryan has to parry away, and Struijk forces Ryan into a double save at his near post. Great starts. Rafael Struijk gemilang, akankah jadi kunci kemenangan timnas Indonesia melawan Jepang? Elevation this time from Goodwin, better delivery. Indonesia deal with that clever back header by Iran Kunda. Recycle through backers, still not away. And the volley from Chakati. Indonesia got bodies in the way. Seterusnya, buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Pulih dari cedera engkel, Jordi Amat sudah tak sabar bela timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan 19 November 2024. 2 pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bek JDT tersebut cedera saat membela timnas Indonesia. Jordi sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia usai bermain 1 babak lawan Bahrain. Jordi mengalami cedera di bagian engkel. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat timnas Indonesia kalah di markas Cina. Ex-pemain Swansea City tersebut dipulangkan sesaat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi engkelnya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali beraksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, ya ujar Jordi Amat dikutip dari kanal YouTube resmi Johor Darul Takzim pada Selasa, 5 November 2024. Saya sudah bisa kembali, mengikuti latihan, tim. Sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya, setelah bersama tim nasional, itu cukup berat. Karena ada masalah dengan engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan. Saya tak sabar untuk kembali ke tim, dan juga timnas. Ivar Jenner dipastikan absen melawan Jepang. Siapa pengganti idealnya? Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Ada satu sosok krusial yang dipastikan absen pada pertandingan tersebut. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner harus menepi sementara. Ivar Jenner diketahui menjalani akumulasi kartu, sebab gelandang muda ini menerima 2 kartu kuning dalam 2 laga sebelumnya. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober lalu. Saat bertandang ke markas Cina, 5 hari kemudian, Jenner kembali mendapatkan kartu kuning. Menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong dalam upaya mencari solusi absennya Ivar Jenner di lini tengah timnas Indonesia. Jika melihat karakter dan kebutuhan,
Nathan Choyaon sangat mungkin dipasang sebagai gelandang bertahan. Nathan bisa menemani Tom Haye di lini tengah. Dua pemain itu akan didukung oleh dua sayap cepat dan kuat. Sandy Walsh atau Yakob Sayuri bisa mengisi sisi kanan. Sementara di sisi kiri tampaknya bakal menjadi milik Kelvin Verdong. Rafael Struijk gemilang, akankah jadi kunci kemenangan timnas Indonesia melawan Jepang? Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, akan mengandalkan Rafael Struijk ketika menghadapi Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Struijk ini mempunyai performa dan juga tampilan yang gemilang bersama timnya, Brisbane Roar pada Liga Utama Australia telah menjadi sorotan. Penampilan di Liga Kasta tertinggi negeri Kanguru tersebut telah menyita banyak perhatian publik dan juga penggemar sepak bola di Indonesia, dan akan menimbulkan sebuah optimisme yang besar dan juga kontribusinya bagi timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Jepang. Kemampuan Struijk sebagai penyerang telah mencetak sejumlah gol dan assist yang vital bagi Brisbane Roar. Rafael Struijk tidak memerlukan waktu yang lama dalam membobol gawang Sydney FC dengan memanfaatkan ruang yang terbuka di area gawang. Saat Rafael Struijk mencetak gol yang pertama kalinya telah membuat stadion bergemuruh dan ia langsung berlari ke arah supporter Brisbane Roar dan ikut menyuarakan keberhasilannya. Dalam kemampuan Rafael Struijk sangat diharapkan untuk bisa tampil dalam membela timnas Indonesia saat melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun pada ajang Piala Asia 2023 lalu Struijk ini pernah menghadapi Jepang akan tetapi ia gagal dalam mencetak gol. Pertandingan dalam melawan Jepang ini tentunya akan menjadi ujian yang berat yang akan dihadapi oleh Struijk dan juga seluruh timnas Indonesia karena Jepang ini merupakan tim kuat dengan kualitas pemain yang mumpuni. Akan tetapi Struijk ini akan tetap menunjukkan sebuah kemampuan terbaiknya dalam mengatasi pertandingan antara Indonesia versus Jepang di level internasional. Meski penampilan Struijk di Brisbane Roar seperti akan memberikan sejahtera harapan dalam kemenangan timnas Indonesia untuk melawan Jepang akan tetapi ini akan membutuhkan sebuah kerja keras dan juga kontribusi maksimal bagi seluruh pemain timnas Indonesia. PSSI gerak cepat siapkan striker keturunan setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR, 3 nama ini jadi sorotan. PSSI dikabarkan bakal langsung bergerak cepat mencari pemain keturunan lain setelah naturalisasi Kevin Dix disetujui DPR ya. Kevin Dix bukan pemain terakhir yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi sempat memberikan bocoran tengah menyiapkan pemain lain yang berposisi sebagai striker untuk dinaturalisasi. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus Nusi kepada awak media di Jakarta belum lama ini. Yunus Nusi menyebut pihaknya mendapatkan rekomendasi cukup banyak nama berposisi sebagai striker. Meski demikian, ia juga mengatakan PSSI tak mau terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan ketua umum yang proses, ucapnya. Soal timnas Indonesia yang masih akan mencari pemain naturalisasi lain juga sempat dibeberkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Menpora Dito mengatakan Kevin Dix bukan pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini dikatakan Dito pada rapat kerja pertama periode 2024 hingga 2029 bersama Komisi 13 dan Komisi X DPR RI, Senin 4 November, saat membahas proses permohonan pertimbangan naturalisasi dari Kevin Dix Bakarbesi untuk timnas putra senior, serta Noah Johanna Christina Cornelia Latomu dan Estella Raquel Lopatij untuk timnas putri senior. Ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, kata Dito, dikutip dari akun resmi Instagram miliknya. Pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan dari cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau tidak disampaikan nanti kaget, kata dia. Sejauh ini, nama-nama stiker keturunan memang sudah santer dikabarkan bakal segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa nama yang sejak lama dikaitkan dengan PSSI adalah Mauro Ziljera, FC Volendam U21, Ula Romeni, FC Utrecht, hingga mantan pemain top OSS, Delano Ladan. Duel pelatih timnas Indonesia versus Jepang, Shin Tae-yong kontra Hajime Moriyasu. Laga timnas Indonesia kontra timnas Jepang akan menjadi adu strategi dari masing-masing pelatih, Shin Tae-yong dengan Hajime Moriyasu. Seperti apa duel keduanya?
Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 15 November 2024. Hajime Moriyasu lahir di Nagasaki, 23 Agustus 1968, bukanlah nama lama di sepak bola Jepang. Sebelum menjadi juru taktik timnas Jepang di Piala Dunia 2022 hingga sekarang, Hajime beberapa kali menangani Jepang level usia. Sebelum menjadi pelatih untuk negaranya, Hajime merupakan pelatih klub lokal Jepang. Sanfrecce Hiroshima dan Albirex Niigata menjadi klub yang pernah memakai jasa Hajime. Prestasi terbaiknya saat menjadi pelatih Sanfrecce Hiroshima selama 5 musim. Hajime berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Jepang dan 3 gelar Piala Super Jepang. Prestasi gemilang Hajime di Sanfrecce Hiroshima akhirnya membuat Jepang tak ragu menunjuknya sebagai pelatih. Diawali dari Oktober 2017, Hajime sudah menangani Jepang U21. Hajime bahkan merangkap sebagai pelatih Jepang mulai 2018 hingga saat ini. Total ia sudah memimpin 86 pertandingan untuk Jepang dengan rata-rata poin 2,21 per laga. Lama menangani klub Sanfrecce Hiroshima, Hajime Moriyasu sukses membawa timnya itu 3 kali menjuarai Liga Jepang dan 3 kali juara Piala Super Jepang. Meski gagal di Piala Asia 2019 dan Piala Dunia 2022, Moriyasu pernah membawa Jepang meraih gelar, yakni EAFF Championship pada 2022. Di Piala Asia 2019, ia membawa Jepang tampil ke final sebelum dikalahkan Qatar. Sementara di level Piala Dunia, Moriyasu pernah membawa Jepang meraih kemenangan fenomenal 2-1 atas Jerman dan 2-1 atas Spanyol di Piala Dunia 2022. Sayangnya langkah timnya terhenti di babak 16 besar oleh Kroasia. Sementara itu, Shin Tae-yong telah menangani timnas Indonesia sejak 2020. Pada pertengahan tahun ini, pria asal Korea Selatan itu memperpanjang kontraknya selama 3 tahun ke depan. Dalam kurun waktu 4 tahun, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia meroket di ranking FIFA dari peringkat ke-173 menjadi ke-129 dan berpeluang terus melesat. Shin Tae-yong juga melakukan permajaan di timnas Indonesia dan memperbanyak pemain naturalisasi keturunan, yang hasilnya mulai bisa terlihat. Di grup C, Shin Tae-yong menyulap timnas Indonesia mengimbangi tuan rumah timnas Arab Saudi 0-0 dan bermain seri 0-0 ketika meladeni perlawanan timnas Australia. Juru taktik timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu telah 51 kali memoles timnas Indonesia. Hasilnya, tim berjulukan skuad Garuda itu menang 24 kali, seri 13 kali, dan kalah 14 kali. Belakangan, Shin Tae-yong terus mematangkan pola 3-4-3 di timnas Indonesia, yang memberikan keseimbangan permainan untuk Jai Idzes dan kawan-kawan. Pesan legenda skuad Garuda untuk timnas Indonesia. Ayo menangkan pertarungan lini tengah versus Jepang. Dalam beberapa hari ke depan, sebuah perang maha dahsyat akan dilakoni timnas Indonesia. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jai Idzes CS akan menjamu raksasa Jepang pada 15 November. Laga nanti merupakan matchday 5 bagi kedua tim, sesama penghuni grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berat, PSSI menargetkan kemenangan atau minimal seri. Itu berarti, armada Shin Tae-yong tak boleh kalah, meski secara peringkat FIFA Jepang jauh melambung di atas Indonesia, 15 versus 130. Shin Tae-yong tengah dalam sorotan tajam, menyusul kekalahan 1-2 dari Cina pada laga terakhir. Kekalahan tersebut menodai tren positif tak pernah kalah skuad Garuda pasca bermain imbang dengan Arab Saudi, 1-1, Australia, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Jika kalah dari Jepang, terlebih dengan skor mencolok, bukan tak mungkin posisi STY sebagai pelatih bakal terancam. Apalagi, 5 hari berselang, juru taktik berpaspor Korsel itu kembali harus putar otak agar bisa mengalahkan Arab Saudi di tempat yang sama. Persiapan terus digenjot. Sebanyak 27 pemain yang sudah dipanggil diharapkan sudah berkumpul di Jakarta tepat pada Hari Pahlawan 10 November. Jai Idzes dan kolega hanya punya 5 hari untuk mematangkan persiapan dan strategi. Rakyat Indonesia, terlebih fans setia timnas berharap STY dan pasukannya bisa membuat kejutan. Walau untuk bisa mengalahkan dan memaksa Jepang bermain imbang tentunya tak semudah membalikan telapak tangan. Di tengah persiapan, legenda timnas Indonesia,
Patar Tambunan, memberikan masukan kepada tim pelatih. Dalam hal ini Shin Tae-yong selaku orang nomor 1 di ruang ganti. Lewat kanal YouTube Bicara Bola besutan Akmal Marhali belum lama ini, salah satu bek terbaik Indonesia di masanya itu mengatakan STY harus benar-benar fokus membenahi lini tengah dan lini depan. Sektor pertahanan Indonesia sudah solid, tapi masalahnya saat ini ada di sektor tengah dan depan. Tentunya itu akan menjadi PR terbesar Shin Tae-yong di timnas saat ini, ujar Patar Tambunan. Rujuk ke Patar Tambunan, lini belakang Indonesia memang melimpah stok nan mumpuni. Ada Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari. Mees Hilgers, Kelvin Verdong, serta Idzes jadi tumpuan karena ketiganya kenyang makan asam garang di level atas Liga Top Eropa. Lini dan lini depan memang masih menyisahkan kegelisahan, setidaknya dalam beberapa laga terakhir. STY, sejauh ini, belum punya pilihan tetap terkait dua gelandang yang menurutnya sudah oke. Lini tengah dan depan PR. Walhasil, lini tengah skuad Garuda kerap berganti-ganti. Kadang duet Hom Hae Nathan Choyaon, kadang juga duet Nathan Choyaon, Ivar Jenner. Sementara di lini gedor, Trisula Witan Sulaiman, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen belum juga mampu berbuat banyak seperti yang diharapkan.